Oke, selamat malam. Kita sudah uh, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Natal dan Tahun Baru ya bagi kita semua. Luar biasa, kita sudah melalui tahun 2024 dengan luar biasa. Uh, Jazz juga sudah berjalan berapa tahun ya? 4 tahun gitu mungkin ya. Nah, dan uh, teman-teman juga sudah hadir dengan setia, luar biasa sampai kita sudah pertemuan ke 105 ini. Kita sudah masuk ke pertemuan 105. Dan sebentar lagi, gitu, kalau lancar, bulan depan kitab ulangan ini selesai. Dan bulan depan kita sudah menuntaskan kitab Taurat secara keseluruhan, gitu ya. Nah, malam hari ini kita mau kita lanjut lagi untuk membahas kitab ulangan dari pasal 24 sampai 26. Mari sebelum kita mulai, kita mau doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyeliputiku sejak lahir. Suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luwes, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau baca dulu, seperti biasanya kita mau baca dulu Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 185 sampai 186. Ini dalam bagian pengakuan iman Kristen, simbola iman. Yang berkata, aku percaya, berkata, saya setuju dengan apa yang kita percaya. Persekutuan dalam iman membutuhkan bahasa iman yang sama, yang mengikat semua, dan yang mempersatukan dalam pengakuan iman yang sama. Sejak awal, gereja apostolik sudah mengungkapkan dan meneruskan imannya dalam rumus-rumus yang singkat dan baku untuk semua. Tetapi dengan segera gereja juga hendak memasukkan intisari dari imannya dalam ringkasan yang organis dan tersusun, yang dimaksudkan terutama untuk calon pembaptisan. Bukan kesewenang-wenangan manusiawi telah menyusun ringkasan iman ini, melainkan ajaran-ajaran terpenting dari seluruh kitab suci dihimpun di dalamnya, menjadi ajaran iman yang satu-satunya, bagaikan biji sesawi membawa banyak cabang dalam sebuah biji kecil. Demikianlah ringkasan iman ini mencakup dalam kata-kata yang sedikit semua pengetahuan dari perjanjian lama dan baru. Dari Katekismus Gereja Katolik. Mari kita mau baca dulu firman pada malam hari ini dari Ulangan 24, atau Ulangan pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Perceraian melindungi sesama manusia. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya, dari pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak
boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila kamu baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istri. Berikut tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal menyakiti penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosa-dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Perikop tentang menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika seorang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau
memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Perikop tentang kawin dengan istri saudara yang sudah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang-orang Israel. Tapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara kepada dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel, namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Perikop tentang larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Perikop tentang sukatan dan timbangan yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Perikop tentang Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan semua orang lemah, pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau telah lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Perikop tentang mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan disampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita, untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu, dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, orang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja, dan tinggal di sana sebagai orang asing, tapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Oh Tuhan, mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami.
Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi, dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Berikut tentang persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga tahun persembahan persepuluhan engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau ku lupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak aku makan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak ku jauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak aku persembahkan daripadanya pada orang mati. Tapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadamu, kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga, memberkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perikop tentang kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwa. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Oke, ini sedikit penjelasan singkat ya, terkait malam hari ini. Jadi kitab Ulangan pasal 24, 25, dan 26 ini membahas berbagai hukum sosial dan moral, termasuk aturan tentang perceraian, perlindungan bagi yang lemah, keadilan, dan kedermawanan. Pasal 25 melanjutkan kejujuran dalam perdagangan. Pasal 26 berfokus pada perintah untuk mempersembahkan hasil pertama dan persepuluhan, serta pengulangan perjanjian antara Tuhan dan umatnya yang menekankan ketaatan dan berkat. Nah, ini silakan bagi yang mau sharing atau mau kasih kesaksian atau mau bertanya, boleh silahkan. Nah, ini beberapa mungkin pertanyaan panduan ya yang bisa kita renungkan. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan bagi yang lemah dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang bisa kita pelajari dari aturan tentang kejujuran dalam perdagangan, dan bagaimana kita bisa memastikan kita selalu jujur dalam transaksi kita? Mengapa penting untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan, dan bagaimana kita bisa melakukannya dalam konteks
zaman ini, konteks modern. Bagaimana kita bisa mendukung dan membantu mereka yang membutuhkan di sekitar kita seperti yang diperintahkan dalam hukum tentang kedermawanan. Apa arti penting dari ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa menjaga hubungan perjanjian dengan Tuhan di zaman sekarang. Silakan, nah, teman-teman yang mau sharing, mau memberikan kesaksian atau mau bertanya, monggo silakan. Jadi sebenarnya malam hari ini justru hukum-hukumnya ini sangat dekat dengan kita sebenarnya kita. Walaupun kita baca banyak sekali lah ini perikopnya, waduh, judul perikopnya banyak sekali gitu ya. Bacanya pun juga luar biasa gitu kan. Tapi ini kalau kita baca kan tentang perceraian. Kalau tentang perceraian artinya juga tentang pernikahan kan begitu. Tentang melindungi sesama, kemudian uh, ada tentang kejujuran gitu ya. Kemudian tentang persembahan, itu hal-hal yang sebenarnya dekat kan. Dan kita masih relevan dalam dalam kehidupan kita sampai saat ini kan begitu. Tentang kesetiaan kepada Tuhan gitu. Nah, hal seperti ini. Silakan jika ada yang mau sharing. Bahkan kalau kita lihat di sini gitu teman-teman, ya, ini sedikit sharing lah kalau misal uh, belum ada yang mau sharing ya. Nah, kita mungkin seringkali berpikir bahwa kitab Taurat itu keras begitu ya. Kitab Taurat itu strict sekali, keras, mata ganti mata gitu ya, tangan ganti tangan gitu kan. Kemudian sedikit-sedikit hukumannya dimusnahkan itu kan dari antara umat gitu ya. Nah, seorang najis itu harus berada di luar perkemahan gitu ya. Yang kita rasa kok sepertinya keras sekali gitu ya. Nggak, kurang belas kasihan gitu ya. Tapi kalau kita baca lebih detail lagi gitu ya, itu kan hanya pandangan sekilas. Mungkin bisa dibilang mayoritas orang Kristen lah gitu ya. Tapi kalau kita baca lebih detail lagi gitu teman-teman ya. Contoh misal pasal 25 itu ayat 1 sampai 4 misal. Bagaimana ketika orang itu dijatuhi hukuman dipukul, begitu ya, itu harus dipastikan bahwa dia dipukul itu tidak lebih dari 40 kali. Gitu. Jadi itu pun ada batasnya. Hal ini juga menghindari pemukulan yang berlebihan. Jangan sampai orang itu yang sebenarnya tidak dihukum mati, tapi karena dipukul berlebihan, jadi dihukum mati. Itu juga kan. Ya, jadi ini satu bentuk belas kasihan sebenarnya, bahwa hukum tetap dijalankan, gitu ya. Hukum tetap berlaku, gitu ya. Tapi dalam hukum itu tetap ada belas kasihan. Apalagi kita tadi baca bagaimana tentang uh, uh, nih, tentang menagih tadi ya. Kalau nggak salah ada hal di pasal 24 ini ya. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Ini 24 ayat 10 nih ya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar rumahmu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Ini lihat bagaimana bahkan Tuhan memberikan kelonggaran bagi orang-orang yang meminjam uang. Gitu. Ya kan, ini jelas sekali gitu. Tuhan tidak di sini tidak menyatakan bahwa uh, orang yang meminjam harus mengembalikan gitu. Tapi jelas sekali bagaimana Tuhan melindungi bahkan orang yang meminjam. Gitu. Kenapa? Karena bisa dipastikan di sini orang yang meminjam itu orang yang membutuhkan. Gitu. Dan ketika orang itu mau meminjamkan,
maka harus meminjamkan dengan penuh kerelaan, begitu, ya kan? Nah, maka bahkan untuk orang miskin itu begitu dibela di sini. Jangan sampai orang yang meminjamkan itu tidur dengan kembali tidur dengan barang gadaian si orang miskin ini, tapi harus sesegera mungkin dikembalikan. Gitu. Nah, ini kan bentuk belas kasihan luar biasa. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan orang zaman sekarang, gitu ya, bagaimana orang yang meminjam itu begitu di teror begitu kan, agar sesegera mungkin mengembalikan pinjamannya dengan mengerahkan debt collector yang mayoritas ya, bukan mayoritas ya, saya nggak tahu seberapa banyak, tapi banyak yang mereka adalah preman sebenarnya, melakukan teror terhadap orang yang meminjam, begitu ya. Sampai harus terjadi kerusuhan atau terjadi pertikaian gitu, antara orang yang meminjam dan meminjamkan, gitu ya. Nah, itu justru malah kita lihat zaman sekarang lebih tidak berbelas kasihan daripada daripada hukum Taurat sendiri, gitu. Dan ya ini suatu, apa yang kita baca pada malam hari ini suatu bentuk belas kasihan Tuhan yang luar biasa kepada umat Israel sebenarnya. Bahwa Tuhan tetap mau hukum itu dilaksanakan, hukum itu dijalankan dengan setia, gitu ya. Maka di pasal 26 terakhir dikatakan disinggung mengenai kesetiaan, gitu ya. Tapi tetap di dalam hukum yang strict, hukum yang harus dijalankan itu berisi banyak sekali belas kasih. Itu paling sedikit permenungan saya lah terkait ulangan pasal 24 sampai 26 ini. Monggo silakan bagi teman-teman, jika ada yang mau sharing, boleh monggo silakan. Oke, sepertinya tidak ada yang mau sharing, tidak ada yang berencana untuk sharing. Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk ke materi ya. Nah, akan materi pertama akan disampaikan oleh Jos. Monggo silakan pada Jos, dipersilakan. Hai. Selamat malam semuanya. Sama Bapak Ibu teman-teman semuanya terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Jazz Perdana tahun ini. Ini tahun ini saya baru pertama kali ini loh ngasih materi lagi. Baru juga 10 hari ya. 10 hari kurang malah ya. Saya nggak bakal bicara banyak ya malam hari ini. Saya cuman akan bawa 2 poin saja. Nah, mengenai perceraian dan juga nanti mengenai hal-hal yang hukum-hukum yang melindungi atau merupakan suatu perlindungan pada manusia gitu. Pertama kita akan bicara mengenai perceraian. Konteks hukumnya ini dia fokusnya kepada larangan seseorang yang telah menceraikan istrinya untuk menikah kembali dengan istri yang diceraikannya. Jadi bukan masalah boleh nggak saya menceraikan istri? Itu bukan masalah itunya. Tapi eh, kamu tidak boleh menikahi lagi orang yang sudah kamu ceraikan. Kalau misalkan dia si istrinya ini sudah eh, menikah lagi, gitu. Jadi larangan ini dia sifatnya tuh ritualistik. Jadi perempuan yang diceraikan pada ini sekali lagi pada konteks itu ya. Perempuan yang diceraikan kemudian menikah, kemudian menjanda lagi, lalu mau dinikahi lagi gitu ya. Nah, itu dianggapnya dia tidak suci. Nah, pertanyaannya kenapa tidak suci? Nah, atau mungkin tidak sucinya bagaimana? Jadi tidak sucinya itu eh, pernikahan kedua ya yang dilakukan perempuan tersebut merupakan perzinahan. Makanya dia dianggapnya sebagai eh, tidak tidak suci untuk si suaminya itu.
Jadi em, pernikahan kedua ini sebenarnya pada konteks itu hukum itu ya, ini sebenarnya boleh terjadi. Dan itu sebenarnya juga dikasih toleransi supaya si perempuan yang sudah menjanda ini tidak terjadi kejahatan yang lebih lagi akibat ya di perempuan ini diceraikan gitu. Tapi ketika si laki-laki itu mau menikahi perempuan itu lagi gitu, makanya dibilang juga konteks yang lebih luas lagi ya sebenarnya para imam juga dilarang untuk menikahi seorang janda gitu. Kenapa? Karena diasumsikan terdapat suatu sebab yang jelas. Kenapa sebab yang jelas? Karena ada suatu proses penulisan surat cerai ini. Jadi penulisan surat cerai ini tuh mengimplikasi atau menandakan bahwa terdapat suatu proses entah penyelidikan ataupun proses ya dia pikir-pikir lagi apakah si perempuan ini akan diceraikan oleh dirinya gitu. Biasanya asumsinya berarti ada suatu sebab yang jelas gitu bahwa ternyata ini perempuan ini melakukan suatu tindakannya tidak senonoh, bahwa perempuan ini bla 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 dan semacamnya. Nah, dan sekali lagi semuanya ini dilakukan karena ketegaran hatinya Bang Sis. Nah, tapi gereja tidak mengajarkan hal demikian. Gitu. Gereja mengajarkan ini pernikahan yang satu dan tidak diceraikan. Nah, jadi hukum yang tadi itu sebenarnya merupakan suatu proses didikan Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang menyatakan bahwa pernikahan yang satu dan tidak terceraikan. Kamu dibilang Yesus waktu itu ngomong, kamu kan dibilang kamu boleh menceraikan istri kamu eh, dengan menulis surat cerai gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya gara-gara kamu hatimu tuh tegar. Istilahnya kamu tuh belum siap untuk dikasih hukum yang lebih keras lagi gitu. Yang menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan itu tunggal dan tidak terceraikan oleh manusia. Jadi memang dulu kan poligami itu dilakukan gitu ya. Tapi ya jelas tidak boleh seorang laki-laki dan seorang perempuan gitu ya pernikahan. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu yang selalu kita dengar pas ibadat ataupun misa perkawinan gitu ya. Dan memang demikian gitu. Ist- Makanya di kita pun juga tidak ada yang namanya eh, perceraian, adanya anulasi. Itu pun anulasi juga dengan suatu proses pengadilan tertentu gitu. Anulasi ini kan berarti pembatalan. Jadi meskipun dia di catatan sipil dia dinyatakan sudah menikah ataupun sudah bercerai gitu ya istilahnya, tapi secara hukum gereja dia ini bisa dikatakan sebagai tidak pernah menikah. Kenapa? Karena pernikahan tersebut dianulir alias dibatalkan. Nah, itu. Maka statusnya dia menjadi status yang liber alias bebas. Gitu. Makanya dia berhak dan bisa untuk menikah lagi. Demikian mengenai anulasi. Tapi ya kalau soal anulasinya syaratnya seperti apa, ya itu kembali lagi ke para hakim tribunal ya, pengadilan agama Katolik ya. Ya umumnya romo-romo yang saya nggak tahu kalau suster ada atau enggak. Romo-romo yang memang sudah belajar tentang hukum gereja. Mungkin kalau yang tahu di sini ada yang ini adalah Pastor Postinus Kulo. Nah, itu salah satu yang jagonya lah istilahnya. Nah, tadi juga sempat dikatakan juga tentang yang pernikahan kedua itu perzinahan. Yesus sendiri juga mengatakan bahwa orang laki-laki menceraikan istrinya lalu menikah lagi,
dia juga hidup dalam suatu perzinahan. Karena memang sekali lagi karena satu gitu dan tidak terceraikan gitu. Karena tidak terceraikan seolah-olah kan berarti kan tanpa anulasi dan semacam itu kan berarti kan dia masih menikah dengan orang itu gitu. Kayaknya berarti kan dia malam nikah lagi kan berarti kan tidak satu gitu. Dan dia juga melanggar eh, terceraikannya. Maka dari sini kita dapatkan bahwa perceraian dianggap sebagai suatu keburukan dalam perkawinan karena perkawinan pada dasarnya adalah satu dan tidak terceraikan oleh manusia. Demikian mengenai perceraian. Lalu lanjut lagi ke hukum perlindungan sesama manusia. Jadi eh, ini hukum yang menarik sebenarnya. Hukum-hukum ini menarik sebenarnya. Nah, bentar ya. Nah, hukum-hukum ini dituliskan eh, untuk menjamin ketaatan kepada hukum Allah. Menjamin ketaatannya gimana? Apakah dengan hukum dan semacamnya? Dengan penalti yang keras? Apakah dengan hukum kalau misalkan dia tidak melaksanakan hukum itu bakal dihukum keras banget gitu ya? Apakah seperti itu? Tidak. Jadi ketaatan ini dijaminnya dengan memberikan suatu perlakuan yang lebih manusiawi, khususnya kepada mereka yang tertindas. Nah, ini menarik nih. Misalkan kan, oh, orang berhutang memang orang mesti bayar. Tapi yang dikejar di sini tuh, meskipun dia berhutang, dia tuh tetap mesti punya hak dasar dia untuk hidup. Nah, seperti gimana tuh contohnya? Tapi dan lebih daripada itu gitu ya. Hukum-hukum yang dimaksud ini misalkan ketika orang baru menikah dia dibebaskan dari kewajiban perang dan pekerjaan lainnya, lalu tidak boleh mengambil alat penyambung hidup ataupun harta berharga lainnya sebagai jaminan, tidak boleh menculik orang untuk dijadikan budak, menaati imam ketika terkena kusta, tidak boleh menahan upah, tidak boleh menghukum anggota keluarga yang dari orang yang didakwa mati, tidak boleh merampas hak orang asing, anak yatim dan janda, tidak boleh mengambil kembali berkas gandum yang tertinggal, buah zaitun maupun juga anggur. Mungkin saya sedikit sini kasih beberapa penjelasan sedikit ya. Dibilang tadi kan kamu nggak boleh ngambil batu kilangan. Di bahasa bahasa Indonesia masa kini ataupun mungkin versi bahasa Indonesia yang lebih sederhananya gitu ya. Ini tuh sebenarnya batu kilangan ini gunanya untuk menggiling gandum. Jadi kalau ada orang misalnya ngambil batu kilangan, berarti orang ini nanti nggak bisa kerja. Udah susah punya utang, nggak bisa bekerja untuk membayar utangnya itu. Kan bahaya gitu. Lalu juga penculikan untuk dijadikan budak ini kemungkinan juga eh, digunakan untuk pembayaran hutang. Ya, kamu berhutang sama saya, ya udah kamu jadi budak saya aja. Nah, itu yang dilarang gitu ya. Lalu kalau penyakit kusta ini sebenarnya dia konteksnya hukuman akibat ketidaktaatan kepada Allah dan utusannya gitu. Dan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah gitu maksudnya. Sebenarnya menarik tuh kenapa tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi secara sastrawi ya, ya ya mungkin ada maksud tertentu lagi ya yang mungkin bisa kita gali. Tapi dalam konteks ini ya tiba-tiba perintah ini muncul aja gitu. Dan ini memang bukan sesuatu yang aneh yang terjadi pada kitab perjanjian lama, terutama Taurat. Nah, banyak yang kayak mungkin ini ceritanya lagi di sini tiba-tiba ganti ganti fokus atau kemana gitu. Nah, lalu mengenai harta berharga gitu ya. Dibilang
Itu tuh kalau menurut bahasa Indonesia yang lebih sederhana, bahasa Indonesia masa kini, itu ngomongnya baju. Bajunya ini memang dijadikan jaminan, tapi ketika dia malam, dia dibalikin. Semuanya ini kenapa? Karena dia menjamin kebutuhan hidup. Dan ini semuanya ini menurut Santo Agustinus merupakan suatu perwujudan cinta kasih dan keadilan. Hmm. Lalu ada ya, oke, memeras dan menahan upah. Ini sebenarnya melanggar perintah ketujuh jangan mencuri. Karena dia nih menahan apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Jadi mencuri itu ya ya ngambil hak orang lain, nahan hak orang lain itu sebenarnya hitungannya udah mencuri gitu. Suatu tindakan yang sangat tidak adil. Lalu tentu saja setiap orang dihukum karena dosanya sendiri, bukan karena dosanya orang lain. Lalu mengenai yang tertindas, yaitu orang asing, anak yatim, dan janda. Jadi pikiran utamanya mengenai mereka itu adalah mereka tuh tidak bisa menghasilkan bagi dirinya mereka sendiri. Jadi mereka tuh berhak atas ya sisa-sisanya ini. Gandum, buah zaitun, anggur yang tertinggal. Mereka tuh berhak untuk sambungan hidup mereka gitu. Dan semua ini dilakukan kenapa? Karena harus ingat bahwa Israel pun adalah budak di Mesir dulunya. Oh, keluarganya Yakub, ya keluarganya Yusuf gitu ya. Ya Yakub dan anak-anaknya semua kan diterima di Mesir. Makanya mereka kan bisa beranak pinak banyak. Itu kan karena Israel juga diurusin di gitu di sana. Sebelum cabut dari Mesir, mereka juga dikasih pemberian lagi lah. Mungkin apa ya kalau istilah orang Jawa itu disanguin gitu ya. Itu bahasa Sunda bahasa Jawa ya. Kadang bingung saya tinggal di Cirebon soalnya. Eh, eh, tapi ya dikasih bekal lagi dan semacamnya gitu. Masa orang Israel tidak melakukan hal yang sama juga pada orang-orang asing yang demikian? Tuh. Itu kan suatu hal yang baik gitu. Nah, lalu apa sih yang diajarkan oleh gereja? Gereja itu memandang bahwa semua pribadi itu mempunyai martabat dan hak fundamental yang setara. Karena mereka sama-sama diciptakan menurut gambaran Allah yang satu. Mereka semua mempunyai kodrat yang sama, asal-usul yang sama, dan semuanya dipanggil dalam Kristus. Jadi bukan milik satu suku ras tertentu saja. Semuanya sama, semua berasal daripada Allah, dan semuanya dipanggil menuju Allah. Makanya kita nggak bisa membeda-bedakan. Karena itu bukan suatu tindakan kasih. Gitu. Dan tidak diajarkan oleh gereja. Ini sebenarnya poinnya jujur aja pas kemarin banyak banget teman-teman. Tapi saya ambil yang sekiranya kenal lah menurut saya. Ya. Dan semuanya juga Allah menghendaki agar setiap orang tuh menerima apa yang dia butuhkan dari orang lain dan dari mereka yang dilengkapi dengan kemampuan khusus supaya membaginya dengan yang lain. Makanya orang yang berlebih ya kasih. Kita punya yang kita bisa berikan ya kasih gitu kepada orang lain, pada orang yang membutuhkan. Kasih. Karena kita ya sama-sama hidup gitu ya. Allah memanggil kita untuk hidup saling bantu membantu. Lalu tentang kontrak-kontrak pekerjaan dan semacam itu semua eh, gereja mengajarkan bahwa kerja kontrak orang orang lain bekerja sama orang lain itu orang yang pekerjanya ini harus diperhatikan hak-haknya mereka gitu. Mesti diperhatikan hak-hak dasarnya, hak hidupnya dan semacamnya. Lalu memang mereka juga menerima gitu ya.
apa yang memang seharusnya mereka terima dan semacamnya. Sehingga dalam doa Bapa kami kita pun teringat gitu ya. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bukan cuma yang punya salah, tapi juga termasuk yang utang, segala yang mungkin ada yang kurang dan semacamnya. Ya kita tidak bisa bersemena-mena. Ya utang memang mesti dibayar memang. Tapi bukan berarti dengan kita punya dia punya hutang ke kita, kita berhak memperlakukan mereka tidak layak gitu. Mereka tetap mesti layak diperlakukan. Bukan karena mereka punya hutang kita mesti ditindas. Ya kita boleh menindas mereka. Kita boleh merendahkan mereka ya enggak. Untuk kita renungkan. Sehingga dan sebagai penutup saya menyimpulkan bahwa kita semua dituntut untuk memperhatikan hak dasar orang lain, sekalipun mereka berutang pada kita, dan kita dituntut untuk tetap memberikan belas kasih pada semua orang, khususnya mereka yang terlindas. Demikian eh, saya berikan kepada Leo untuk dilanjutkan. Mangga Leo. Oke, terima kasih Coach Jos dan Kak Betul. Selamat malam ya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya membawakan dua bab ini di bab 25 dan juga bab 26. Jadi kita masih belajar ya di kitab Ulangan ini. Kurang beberapa bab lagi, saya rasa sampai bab sekitar 30 atau 40. Jadi memang sepertinya bulan depan kita akan menyelesaikan Ulangan. Kurang kurang sedikit lagi. eh Kitab Ulangan bab 25 dan bab 26 ini memang sekilas eh, secara apa ya, secara jumlah itu mungkin pendek ya, jumlah ayat tuh pendek. Tapi dia kan dibagi ya dalam beberapa subjudul yang kita bisa bisa pelajari bedah satu persatu. Setidaknya ada dua bagian pada malam hari ini, ada bagian 3 dan juga bagian 4 gitu ya. Bagian 3 itu berisi di Ulangan bab 25 itu akan ada 3 poin mengenai menentang kekerasan yang sewenang-wenang, kemudian perkawinan levirat, dan juga terakhir mengenai sukatan ataupun timbang yang benar. Kemudian di bab 26 yang terakhir itu mengenai persembahan. Dibagi menjadi dua, yaitu persembahan buah sulung dan juga uh, uh, persembahan yang persepuluhan itu ya. Dan bagaimana bab ini tuh mengatur tentang panen sebagai ungkapan syukur atas berkat Allah serta perpuluhan untuk mendukung solidaritas sosial ya kepada orang miskin, yatim piatu ataupun janda. Kita mulai dari Ulangan bab 25. Oke. Ulangan 25 ayat 1 sampai 4. Apabila ada perselisihan, lalu mereka ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, harus setimpal dengan kesalahannya. 40 kali orang 40 kali orang itu harus dipukuli, jangan lebih, supaya janganlah saudaramu itu menjadi rendah di matamu. Jadi kalau orang fasik itu memang patut untuk dihukum cambuk, maka dia itu mencondongnya ke depan hakim. Dan kemudian ya dengan jumlah yang dekat. Nah, di sini ada suatu batasan yaitu 40 kali gitu ya. 40 kali orang itu harus dipukuli dan jangan lebih supaya jangan saudaramu itu menjadi rendah di matamu. Jadi 40 kali itu dia harus harus dicambuk dan biasanya diberikannya itu kurang satu saja. Ia harus dipukul agar tidak berlebihan sehingga hidupnya itu ada di dalam bahaya. Kemudian hukuman ini harus dilakukan di hadapan hakim ya. Dan jumlah pukulan boleh dari 40 ke suatu contoh penetapan batas ataupun perlindungan secara deuteronomis gitu ya, kepada seseorang untuk menerapkan keadilan.
Nah, sebagai banding ada di 2 Korintus 24 itu ketika Paulus ada di situ dikatakan bahwa 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 pukulan kurang 1 pukulan. Jadi ini ada suatu bahwa 40 kali pukulan maksimal, tapi biasanya diberikan 1 kurangnya dari jumlah maksimal itu. Nah, prinsip-prinsip ini ditentukan, ya, diberikan agar mencerminkan suatu upaya penetapan batas yang jelas, memastikan suatu keadilan, keberimbangan, dan kemudian perlindungan terhadap pelaku agar tidak dihukum secara berlebihan ataupun tidak manusiawi. Jadi dalam hal ini ada dua hal ya, yaitu mengenai penetapan batas dan juga perlindungan secara deuteronomis. Lanjut. Prinsip ini mencerminkan suatu upaya untuk penetapan batas yang jelas dan memastikan keadilan, keberimbangan, ataupun perlindungan terhadap pelaku yang tidak dihukum itu secara berlebihan ataupun tidak manusiawi, agar dia tidak dihukum secara berlebihan ataupun manusiawi. Jadi yang pertama adalah suatu penetapan batas yang jelas. Ini merupakan suatu contoh ya bahwa maksimal itu 4. Sebab pada dasarnya kan hukuman itu kan diberikan untuk memberikan efek jera ya. Kita memberikan efek jera dari hukuman itu, tapi tidak menghancurkan martabat dia sebagai manusia. Tapi di sisi lain kita harus memperhatikan keberimbangan prinsip keberimbangan hukum dan hukuman itu harus sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga tidak menciptakan ketidakadilan. Nah, kan itu yang jadi soal adalah kita harus memastikan ada suatu kepastian hukum, yaitu ada suatu batas, tapi juga memastikan ada keberimbangan hukum. Nah, keberimbangan hukum ini kan nyambung pada poin yang ketiga, bahwa keadilan yang tercapai itu haruslah berbasis pada belas kasihan. Belas kasihan itu kalau dalam bahasa sehari-hari itu bahasa Inggrisnya itu compassion gitu ya. Seperti seperti berbela rasa tapi tidak kasihan itu. Jadi ada suatu perbedaan kasihan. Nah, dari hal ini secara alegoris itu mau mencerminkan bahwa ada batasan ini itu diberikan sebagai wujud dari belas kasih Allah, cerminan belas kasih Allah yang mengandaikan setiap orang itu punya tempat untuk kembali kepada Allah. Nah, maka prinsip ini memastikan bahwa pertama-tama hukum itu tidak hanya bersifat menghukum, tapi juga punya elemen belas kasihan mencerminkan dari sifat Tuhan. Itu Jerome Biblical Commentary. Ya, jadi prinsip ini tidak hanya bersifat menghukum, tapi hanya memberikan suatu efek jera. Ada suatu kepastian hukum, ada batas yang ditetapkan. Artinya kalau kita menghukum orang kita bisa, tapi juga harus diperhatikan suatu aspek keberimbangan hukum. Nah, 3 hal di atas itu masih relevan bahkan hingga hari ini, ya. Bahwa prinsip ini tuh mencerminkan suatu filosofi mengenai pentingnya suatu batas hukuman yang jelas antara batas maksimal dengan batas minimal itu kan juga jelas ya. Perlindungan terhadap martabat manusia, kemudian tidak boleh melampaui batasan manusiawi, dan juga mencerminkan suatu belas kasih ataupun perlindungan terhadap semua pihak, baik yang dirugikan maupun yang merugikan. Pihak yang dirugikan dia bisa terlindungi dengan pihak yang merugikan akan terlindungi dengan adanya suatu batasan atas tidak melampaui batas kapasitas manusiawinya. Jadi ada suatu kepastian hukum yang harus dicapai dan juga ada suatu keberimbangan hukum yang juga berusaha dibangun di sini. Oke, saya next. Dia nggak langsung gitu. Oke, kemudian sedikit ini ya di kitab Ulangan 25 ayat 4, yaitu mengenai janganlah engkau memberangus mulut lembu gitu ya, yang sedang mengirit.
Eh, Menariknya di sini begini, dia mengawali dengan hukum yang namanya hukum apodiktik gitu ya. Hukum apodiktik itu adalah suatu pernyataan hukum yang sifatnya itu mutlak dan dia tidak memerlukan suatu syarat dalam penerapannya. Hukum apodiktik yang serupa nanti kita akan temukan di bab 25 ayat 13 sampai 16 ya mengenai timbangan. Tapi yang biasa kita dengar itu adalah 10 perintah Allah, yaitu berupa berupa larangan ya, jangan ataupun haruslah atau apa gitu. Jadi ini hukum apodiktik adalah suatu pernyataan hukum yang sifatnya itu mutlak dan tidak perlu syarat apapun untuk penerapannya. Ulangan 25 ayat 4 yaitu janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menyirik. Sebagai padanannya 1 Timotius 5 ayat 18. Karena kitab suci itu bekerja, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi di 1 Timotius 5 ayat 18 ini ditambahkan satu frase di belakang, yaitu seorang pekerja itu patut mendapat upahnya. Gambarannya adalah hal ini memberikan cerminan bahwa lembu itu kan bekerja di lantai pengirikan. Jadi lembu itu bertugas memisahkan antara kulit dengan biji. Jadi eh, dia akan berputar di lantai pengirikan itu. Barangkali dia akan menginjak itu sehingga bijinya itu lepas, gitu ya. Bijinya itu terpisah daripada kulitnya. Nah, biji-bijiannya ini yang akan dipakai oleh manusia gitu ya, atau oleh produsennya si pemilik lembu itu untuk kemudian digunakan gitu. Nah, ketika lembu itu bekerja, ketika lembu itu berusaha untuk memisahkan antara biji dengan kulitnya, kan lembu itu pasti lapar gitu ya, atau lembu itu pasti kelelahan, sehingga beberapa kali lembu itu akan memakan biji-bijian yang dihasilkan dari aktivitas pengirikan itu. Sehingga ketika si lembu itu sedang mengirik, dia akan apa ya, akan curi-curi lah, akan curi-curi untuk menyempatkan memakan biji-bijian yang dihasilkan. Nah, tentu hal ini kan dalam satu sisi produsennya akan menjadi hal yang merugikan gitu ya. Dan salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah ya kita kita batasi aja si mulut lembu itu sehingga dia tidak bisa memakan biji-bijian ketika dia memisahkan biji daripada kulitnya. Dibatasi itu artinya entah mulutnya itu di diikat ataupun diberi sesuatu gitu ya sehingga dia dia mulutnya itu tidak mampu untuk memakan dari biji-bijian yang dihasilkan. Nah, dalam kitab Ulangan itu dilarang, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan hal ini sebenarnya memberikan suatu makna alegoris gitu ya, bahwa sumber daya yang dihasilkan melalui usaha orang lain, dalam hal ini melalui lembu, itu bukanlah semata-mata milik si pemilik lembu, bukanlah semata-mata milik si gembala atau produsen tadi, tapi juga bisa sebagian itu ada yang menjadi hak dari lembu itu. Sumber daya yang kita hasilkan melalui hasil usaha orang lain itu bukan semata-mata milik sendiri. Nah, ketika kita baca misalkan 1 Korintus 9 ayat 9 sampai 10, itu memberikan suatu makna yang lebih transenden lah. Untuk kita lah hal ini ditulis bahwa pembajak itu harus membajak dalam pengharapan dan pengirik itu harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Gitu. Dan kemudian ada makna alegoris yang lain dan Humphrey komentari yaitu agar kita tidak membayar terlalu rendah ataupun menahan upah dari orang yang bekerja. Jadi berikanlah sesuai dengan upahnya. Next, kemudian ini tentang perkawinan levirat. Perkawinan levirat itu kalau dalam bahasa sehari-hari kita saat ini mungkin kita kenal dengan istilah itu turun ranjang gitu ya. Kejadiannya adalah ada saudara gitu ya. Dua-duanya itu laki-laki, kemudian kakaknya itu menikah. Kakaknya itu menikah dengan wanita. Nah, satu ketika kakaknya itu mati dan wanita itu tidak meninggalkan anak laki-laki. Maka janganlah si istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungannya. Karena si adiknya tadi haruslah mengambil iparnya tadi sebagai istrinya. Apabila mereka itu mempunyai anak, anak itu akan dianggap sebagai anak dari orang yang sudah mati tadi.
supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Nah, di Ulangan 25 ayat barangkali 8 ya, 8 sampai 10 itu ada suatu cara-cara yang dapat ditempuh apabila si adiknya itu saudara dari laki-laki yang meninggal tadi, yang mati tadi, tidak mau mengambil iparnya sebagai istri, yaitu istri saudara itu haruslah pergi ke pintu gerbang menghadap dan melaporkan kepada para tua-tua. Kemudian para tua-tua itu akan memanggil adik dari suaminya, mantan suaminya itu, kemudian untuk berbicara dengan dia. Nah, kalau dia tetap berpendirian itu tidak mengambil sebagai istri, maka istri saudaranya itu akan menanggalkan kasutnya, meludahi mukanya, dan kemudian berkata, beginilah harus dilakukan kepada orang yang mau membangun keturunan saudaranya. Kebiasaan ini, Nabre Komentari mengatakan bahwa kebiasaan ini dilakukan oleh beberapa bangsa Semit, orang Het di Asia Kecil, dan juga beberapa orang Arab. Dan hal ini diperlukan untuk menjaga harta milik orang yang meninggal dalam marga yang sama. Nah, apalagi pada saat itu Israel kan perlu ya minimal untuk berperang sehingga perlu untuk menjaga keturunan itu agar tetap ada. Dan pernikahan ini disebut levirat. Levir itu ya berarti adalah saudara dari laki-laki suami. Terakhir Jerome Bible Commentary itu memberikan suatu perbandingan cerita di kitab Kejadian. Dulu di kitab Kejadian bab 38 ayat ayat 1 kira-kira sampai ayat yang ke-11 itu judulnya adalah Yehuda dan Tamar. Bab ini Yehuda dan Tamar itu terjadi setelah Yusuf itu dijual ke Mesir. Terus kemudian ada perikop mengenai Yehuda dan Tamar. Nah, Yehuda dan Tamar itu kan ceritanya dia si Yehuda itu kemudian meninggalkan saudara-saudaranya dan kemudian dia menumpang di tempat yang bernama Hira gitu ya. Terus kemudian dia menikah dan akhirnya dia punya anak. Anak pertama bernama Er, yang kedua bernama Onan. Dan kemudian yang ketiga, kalau nggak salah itu ada tiga ya. Satu siapa ya? Sheila apa itu. Nah, kejadiannya gini. R itu akhirnya menikah gitu ya. R kemudian menikah. Tapi R itu mati. Kemudian Onan itu kan harus menggantikan ya, harus menggantikan R sebagai suaminya uh, untuk mempunyai keturunan dan lain sebagainya. Tapi karena Onan itu tahu bahwa anak dari Onan itu dianggap sebagai anak dari Er, maka Onan itu menolak untuk memberikan keturunan kepada eh, kepada istrinya tadi, dan oleh karena itu perbuatan itu jahat di mata Tuhan, sehingga dalam dalam perikop mungkin di ayat yang ke-9 atau ke-10 itu membiarkan mania terbuang dan lain sebagainya, sehingga Tuhan itu memandang perbuatan perbuatan Onan itu jahat dan akhirnya Onan itu kan dihukum mati itu ya. Akhirnya Onan itu mati. Kejahatan Onan di mata Tuhan itu adalah dia menolak untuk memberikan keturunan kepada keluarganya. Nah, itulah yang jahat di mata Tuhan. Jerome Belo Komentari mengatakan bahwa hal ini kan sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga garis keturunan dan warisan dalam keluarga. Yang barangkali dalam konteks ini nah, menjadi relevan bahwa di tengah maraknya ada banyak sekali gerakan untuk tidak punya anak agar finansial dan lain sebagainya bisa bisa tercukupi gitu. Tapi eh, tindakan secara sengaja untuk tidak punya anak bahkan itu dalam pernikahan itu kan dilarang dalam gereja ya. Bahkan sampai saat ini perbuatan itu barangkali dipandang jahat di mata Tuhan. Secara sengaja untuk tidak punya keturunan itu pun dianggap eh, dipandang sebagai suatu kejahatan di mata Tuhan. Dan gereja masih memegang keyakinan itu hingga saat ini bahwa perkawinan perkawinan itu adalah suatu sakramen yang suci dengan salah satu tujuannya adalah prokreasi gitu. Sehingga dalam tujuan itu mestilah dipahami bahwa secara sengaja untuk tidak mau punya keturunan itu adalah suatu kejahatan. Kemudian ini yang bagian terakhir di bab 25 itu mengenai sukatan dan timbangan. Nah, sukatan dan timbangan ini Ulangan 25 ayat 13 sampai 16.
Janganlah ada di dalam pundi-pundimu suatu dua macam batu timbangan yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat, dan haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, menariknya Ulangan 25 ayat 13 sampai 15 ya, karena yang 16 itu nanti homiletik atau penutupnya. Ayat 13 sampai 15 itu diawali dengan dua hukum apodiktik, yaitu suatu larangan yang sifatnya mutlak, artinya ini keras, berlaku langsung saat itu juga tanpa syarat dalam penerapannya. Eh, tapi kemudian diikuti oleh dua perintah positif mengenai penggunaan alat ukur yang benar. Sehingga ketika ada dua perintah jangan gitu ya, janganlah ada dalam pundi-pundimu dua macam batu, janganlah ada dalam rumahmu dua macam eva, kemudian diikuti dengan dua saran, yaitu haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh, haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat. Gitu. Dan sebagai akibatnya adalah lanjut umurmu di bumi. Jadi ini ya perintah positifnya, yaitu untuk menggunakan timbangan yang jujur dan juga benar. Maka dalam hal ini kita bisa belajar bahwa orang Israel itu pada saat itu diperintahkan untuk tidak hanya menghindari ketidakjujuran, tapi juga secara aktif, secara sadar gitu ya, menggunakan alat ukur yang pas, yang sesuai dengan standar. Sehingga ini mampu untuk menjaga keadilan ataupun integritas gitu ya, dalam aktivitas tukar menukar ataupun perdagangan saat itu. Jadi integritas ini tidak hanya menjadi suatu kewajiban moral yang harus dipahami pada saat itu, tapi juga mampu atau sebagai syarat berkat Tuhan, seperti umurnya panjang di tanah perjanjian itu. Terakhir, eh, di ayat yang ke-16 itu adalah suatu amplifikasi ya, amplifikasi homiletik, artinya ada suatu apa? Suatu penutup yang dikatakan bahwa sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi itu ada uh, hal-hal yang dapat dipelajari pada amplifikasi homiletik, itu dapat dicari relevansinya ya dalam kehidupan saat ini, yaitu integritas bisnis dan pekerjaan ataupun integritas dalam relasi, misalnya relasi pribadi dengan Tuhan, relasi pribadi dengan pasangan gitu, ataupun dengan keluarga, orang menjadi bagian dalam hidup kita, mencerminkan suatu keterbukaan ataupun kejujuran. Kemudian etika dalam teknologi dan juga media, itu banyak yang berita ketidakbenaran sehingga menimbulkan pesimisme. Kemudian tanggung jawab sosial dan juga ekonomi gitu ya. Tanggung jawab sosial dan ekonomi itu kebanyakan dalam bagian prinsip ini itu kan menyerukan suatu transparansi mengenai kebijakan publik gitu ya, ataupun keadilan dalam pengelolaan sumber daya, sehingga mesti dipastikan bahwa distribusi itu secara adil dan tidak ada monopoli di situ. Kemudian umat Allah itu dipanggil untuk menimbang, kita semua itu dipanggil untuk menimbang segala tindakan kita agar diukur dalam ukuran kasih, kebenaran, dan juga keadilan Allah. Sebab ketidakadilan itu adalah dosa yang mengkhianati relasi kita dengan Allah, yang adalah sumber kebenaran. Ya, ada 4 hal di bab 25 ini, yaitu sistem peradilan itu harus menjamin suatu kepastian hukum tanpa melampaui batas kemanusiaan atau keberimbangan hukum. Kemudian yang kedua, prinsip jangan membungkam mulut lembu itu mengajarkan pentingnya memberikan upah yang adil pada pekerja. Yang ketiga, umat Allah itu dipanggil untuk menimbang segala perbuatan dalam ukuran kasih, kebenaran, dan keadilan Allah. Perkawinan levirat itu dapat dipandang dalam relevansinya hingga saat ini itu berfungsi untuk tujuan prokreasi atau menjaga garis keturunan dan keluarga. Di ini untuk yang bab 25. Kita akan move on ke bab 26, yaitu mengenai persembahan. Saya kira untuk persembahan ini eh, tidak terlalu banyak ya. Untuk yang pertama kan mempersembahkan hasil pertama atau persembahan dari buah sulung. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kemudian haruslah engkau mengambil hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan.
Nah, perintah untuk persembahan buah sulung ini kan sebenarnya sudah diberikan dalam Keluaran ya, 22 ayat ayat 28. Pada saat itu kalau kita punya suatu ladang, kemudian kita mengambil di bagian tengahnya ini, di bagian tengahnya sedikit gitu ya, sedikit di bagian tengahnya agar dipersembahkan di bait Allah. Nah, persembahan buah sulung ini atau persembahan pertama, first fruit gitu ya, yang sedikit ini itu persembahan ini dianggap mewakili dari persembahan yang lain. Maka diberikanlah persembahan yang terbaik. Tuh, karena itu sebagai perwakilan dari panen-panen yang lain. Panen yang sedikit ini yang dipersembahkan itu diharapkan menjadi perwakilan dari panen yang lain. Gitu. Nah, tanah yang berlimpah susu dan madunya di tanah perjanjian tentu akan menghasilkan panen yang melimpah, yang buah pertamanya akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan bagian suci ini akan di tiap tahun harus disisihkan ya kepada orang miskin dan juga pada para imam Lewi setiap 3 tahun. Nah, ini adalah satu petunjuk lagi tentang prioritas yang dimiliki oleh penyembahan ilahi dan orang miskin. Jadi mengenai persembahan ini saya kira jelas ya bahwa barangkali kita yang hidup di dunia modern pada saat ini eh, ada yang masih bercocok tanam itu bisa dipersembahkan gitu ya sebagai hasil bumi. Tapi mungkin juga banyak dari kita yang tidak lagi membawa hasil panen pertama seperti umat Israel. Tapi prinsip persembahan sulung ini eh, tetap tetap relevan ya. Eh, ada dua cerita lah paling nggak. Kalau tadi banyakkan teori, mungkin ini sedikit sharing ya. Ada dua cerita lah paling nggak yang saya ingat mengenai buah sulung. Sebenarnya ada istilah lain ya yang saya kenal, yaitu buah bungaran ya. Buah bungaran tuh mungkin sama seperti ini, artinya buah-buah pertama gitu. Ada dua hal yang saya saya lakukan hingga hingga sampai saat ini kemarin terakhir adalah dulu ketika saya kecil hingga hingga kuliah, saya itu sering misa pagi. Kemudian pada saat itu misioner itu masih saya sendirian ya. Misioner itu masih saya sendirian, kemudian umat tuh masih 30 dari paroki yang sebesar itu, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang mau menggantikan saya sebagai misioner misa harian. Jadi pada saat itu memang benar-benar dari kami ya, dari saya dan adik kemudian sekeluarga itu memang mau melayani untuk itu. Pada saat itu misioner pun masih terbatas. Tapi surprisingly bahwa kemarin itu saya liburan, kemudian saya pulang ke Semarang di Gereja Santo Petrus Sambiroto, ternyata saat ini tuh kalau misalnya harian, misioner itu 10 banyak gitu ya. Misioner itu 10 banyak. Tuh, dan dengar-dengar itu menjadi hal yang wajib sebelum dilantik menjadi misioner tetap. Itu menjadi kewajiban bagi mereka untuk memahami struktur misa secara utuh itu yang mulai dari misa harian gitu. Sehingga dalam kepala tuh sudah tahu di altar tuh mesti ngapain, seandainya ada tambahan wiruk tuh mesti ngapain, seandainya ada tambahan pastornya tuh pengen pentahtaan sakramen Maha Kudus itu siap Jumat pertama tuh muter diberikan dupa gitu ya. Itu kan memang prerogatif dari pastor. Itu improvisasi-improvisasi seperti itu akhirnya lebih terbentuk ketika berkali-kali ya, berkali-kali misa harian. Nah, tapi kenangan-kenangan misa harian itulah yang membuat saya mengingat gitu ya, pada saat ini itu kan barangkali kita makin sibuk ya dengan pekerjaan hingga waktu berdoa pun juga juga makin sulit. Tapi setelah merenungkan bacaan ini 2 minggu terakhir lah, seminggu terakhir lah, eh, akhirnya saya tuh punya punya permenungan bahwa di setiap pagi itu ini adalah waktu bagi saya untuk sebagai persembahan sulung gitu ya. Kalau memasukin ke persembahan sulung, daripada saya langsung membuka yang lain memikirkan pekerjaan, itu lebih baik kita membuka membuka hari itu dengan doa singkat ataupun dengan membaca kitab suci. Dan pada saat itu yang saya lakukan, eh, saya memulai kembali itu baru baru mulai tahun ini ya, paling nggak 9 hari lah. 9 hari itu masih konsisten gitu ya sampai hari ini, dan barangkali itu bisa menjadi kebiasaan baru, eh, waktu sebagai persembahan sulung. Oke, next.
Nah, kemudian ada dalam doa Bapa kami, itu berilah kami ya. Berilah kami itu artinya suatu ungkapan perjanjian. Jadi berilah kami rezeki pada hari ini, itu ungkapan perjanjian. Bahwa kita adalah milik Allah dan ia adalah milik kita. Allah itu memberikan makanan kepada semua makhluk hidup. Nah, dan setiap kali selama selama 9 hari ini paling enggak ya sudah misa harian dari sini ke Katedral Jakarta itu kan kira-kira 6 kilo ya, 6 kilo 7 kilo malah lebih jauh sebenarnya dari gereja saya di Semarang. Tapi setiap kali doa Bapak kami, ayat inilah atau apa namanya frase inilah yang membuat saya tuh semakin lebih tenang bahwa berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya gitu. Jadi kita adalah milik Allah dan ini adalah milik kita. Allah memberikan makanan kepada semua makhluk hidup. Jadi ini adalah suatu perjanjian. Ini adalah suatu perjanjian. Dan persembahan sulung itu sebagai tindakan syukur yang mengingatkan umat bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Buah sulung dari kebangkitan. Kalau berilah kami itu merupakan satu perjanjian, Allah sudah memberikan makanan pada kita, gitu ya, menjanjikan bahwa hari ini cukup. Berarti kebalikannya, apa suatu janji yang akan saya berikan pada Allah pada hari ini? Gitu. Kita dapat memberikan satu talenta, dapat memberikan suatu panggilan, dapat memberikan suatu dan lain halnya. Sebab Tuhan Yesus itu tidak menghendaki kita untuk menerima nasib secara acuh tak acuh. Ada ada nasib yang itu adalah keputusan Tuhan, ada yang kita putuskan sebagai manusia. Eh, Misalnya kita dilahirkan dalam keluarga ataupun kita dilahirkan sebagai pria ataupun wanita, itu kan keputusan Tuhan ya. Kita tidak bisa memilih, jadi itu di luar kondisi kita. Tapi ada suatu dalam perjalanan ini kan ada titik-titik kehidupan ya yang harus kita isi dan itu keputusan kita lah yang harus harus ada di situ. Seperti apakah hari ini saya mau melayani? Tuhan sudah taruh, Tuhan tuh sudah letakkan panggilan untuk melayani itu. Tuhan sudah letakkan panggilan untuk atau Tuhan sudah letakkan untuk kita berbuat sesuatu gitu ya. Tapi kita yang akan menentukan. Nah, Yesus itu tidak menghendaki kita untuk menerima nasib itu secara acuh tak acuh, tapi Dia sendiri ingin membebaskan kita dari segala kesusahan ataupun kecemasan gitu ya, menekan hati. Mereka yang mencari kerajaan ataupun keadilan Allah akan juga mendapatkan sesuatu yang lain sesuai dengan janjinya. Jadi memberikan buah sulung ini yang berupa kalau saya pagi hari itu akan selama ini masih masih itu ya apa misa harian misa pagi itu membantu untuk menata hati ya. Menata hati kemudian apa yang mau saya lakukan pada hari ini, perkembangan spiritual apa yang mau saya dapatkan pada hari ini, apa yang dapat saya pelajari apa atau apa yang harus saya lakukan di hari ini, apa yang Tuhan ingin lakukan gitu ya. Tapi itu kan juga juga berbicara mengenai soal soal hati ya. Ketika kita memberikan yang terbaik pada Tuhan dan sesama, saya pun pertama-tama belajar untuk melepaskan kelekatan, ya. Kelekatan pada harta duniawi. Kita percayakan sama Tuhan, pelan-pelan lah. Kelekatan harta duniawi itu kan banyak ya. Makin banyak harta kan makin melekat pada harta duniawi. Nah, makanya dilepaskan pun juga bertahap pelan-pelan. Nah, semoga dalam dalam komunitas ini kita sebagai satu komunitas lah secara khusus di House of Praise ini dalam jazz ini bisa saling menguatkan, bisa saling sharing apa yang bisa kita kembangkan dalam tahun ini bersama-sama. Next, kemudian persembahan persepuluhan ya, persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi ini sudah dicatat bahwa orang Yahudi itu memberikan 2 kali persepuluhan dalam tiap tahun. Yang kedua itu untuk perayaan di Yerusalem. Kemudian atau pada tahun ketiga ini ya, yaitu di rumah. Jadi mereka merayakan persepuluhan ini di rumah dan mereka bisa mengundang gitu ya, atau mengajak makan orang asing, orang Lewi ataupun anak yatim dan kepada janda. Nah, pada dasarnya sih persembahan itu suatu bentuk ya prioritas kepada Tuhan. Kemudian ketaatan,
dan juga solidaritas sosial. Kalau ketaatan itu kan artinya ketika kita eh, mau memberikan 10% gitu ya, entah entah dari penghasilan yang banyak ataupun yang sedikit, itu bagian dari ketaatan. Dan saya pun juga masih belajar untuk itu, mengenai ketaatan. Jadi melalui bacaan di ulangan 26 ini mengenai persembahan, saya kira teman-teman juga sudah eh, begitu paham gitu ya mengenai persembahan ini. Saya hanya kembali mengulas bahwa semua yang kita miliki itu memang berasal dari Tuhan, dan memberikan yang terbaik kepadanya itu adalah cara saya untuk menunjukkan syukur gitu ya, dan suatu pengakuan bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala berkat. Dengan berbagi itu pun juga saya belajar untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi sesama. Kita mesti mulai dari orang yang memang perlu, teman dari komunitas, kemudian teman di keluarga kita, atau bahkan diri kita sendiri, apa yang mesti kita perbanyak. Barangkali kita mesti memberikan waktu untuk Tuhan lebih banyak lagi. Berarti kita mesti menyisihkan waktu untuk lebih untuk refleksi misalnya. Doa, kitab suci sudah sering, tapi saya kurang refleksi, kurang kurang mendalami lagi apa sih yang sebenarnya sudah saya lakukan pada hari ini dalam kerangka kehendak Tuhan itu misalnya. Nah, dengan membagikan talenta, dengan membagikan harta dan waktu, barangkali itu bisa menjadi membawa sukacita ya yang lebih besar dibandingkan dengan menyimpan untuk diri sendiri. Ya, jadi persembahan sulung itu dilakukan agar senantiasa ingat akan peran Allah bagi manusia. Dalam praktik modern, dapat berupa pelayanan pemberian talenta ataupun harta untuk mendukung kehidupan secara kolektif. Persembahan persepuluhan itu sebagai wujud keadilan sosial dan keterlibatan aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Ini rangkumannya, ada 4 hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama mengenai perceraian, itu dianggap sebagai suatu keburukan dalam perkawinan karena perkawinan pada dasarnya adalah satu dan tidak terceraikan oleh manusia. Hukum perlindungan sesama manusia, kita dituntut untuk memperhatikan hak-hak dasar orang lain, sekalipun mereka berhutang terhadap kita. Dan kita pun dituntut untuk tetap memberikan belas kasih kepada semua orang, khususnya mereka yang tertindas. Yang ketiga, menentang kekerasan, perkawinan levirat, sukatan, dan timbangan. Sistem peradilan itu harus menjamin suatu kepastian hukum tanpa melampaui batas kemanusiaan. Prinsip jangan membuka mulut lembu, mengajarkan pentingnya memberikan upah yang adil bagi para pekerja. Umat Allah itu dipanggil untuk menimbang dalam segala perbuatannya dalam ukuran kasih, kebenaran, dan juga keadilan Allah. Perkawinan levirat itu berfungsi, dapat kita pandang sebagai untuk menjaga garis keturunan dalam keluarga sebagai sarana dalam mengambil bagian prokreasi. Persembahan buah sulung dan persepuluhan. Persembahan buah sulung itu dilakukan agar senantiasa ingat terhadap penyelenggaraan Allah bagi manusia. Dan persembahan persepuluhan itu sebagai wujud ketaatan, keadilan sosial, ataupun keterlibatan aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Bapak dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya kembalikan pada moderator. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terima kasih, Jos dan Leo, yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa ya. Malam hari ini saya rasa perikopnya cukup lengkap, dalam artian dalam perikop ini disampaikan bahwa kita harus mengasihi sesama, dan juga di pasal 26 disampaikan bahwa kita harus mengasihi Allah, gitu ya. Jadi ini lengkap sekali, bukan hanya bicara tentang sesama, tapi juga bicara tentang mengasihi Allah. Gitu. Nah, luar biasa sekali. Silakan teman-teman, jika ada yang mau sharing, ada mau memberikan tambahan, kesaksian, atau mau bertanya, boleh, monggo silakan. Ya, sebenarnya dari sini kita bisa merenung dan berefleksi ya. Khususnya kita sudah melalui tahun 2024 dan kita masuk ke tahun 2025.
Apa yang sudah kita lakukan tahun 2024 ini begitu ya? Sejauh apa kita sudah mengasihi sesama, dan sejauh apa kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah kadar kasih kita berkurang atau bertambah gitu ya? Dari tahun 2025 ini apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita harapkan dari diri kita sendiri begitu ya? Untuk kita lakukan, mau seberapa banyak kita mengasihi sesama, dan mau seberapa banyak kita juga mengasihi Tuhan begitu ya? Mungkin kita berpikir bahwa mungkin teman-teman di sini kalau tahun lalu sudah banyak mengeluarkan materi, mengorbankan materi, mengorbankan waktu dan tenaga untuk Tuhan begitu ya. Nah, maka tahun ini apa yang mau dilakukan? Apakah mau lebih lagi atau mau melakukan hal yang baru? Gitu. Khususnya mungkin bagi kita yang tahun 2024 kita merasa masih minim gitu ya, memberikan materi kepada eh, untuk Tuhan masih minim, gitu. Memberikan waktu untuk Tuhan masih minim, memberikan tenaga untuk Tuhan juga masih minim, gitu kan. Maka apa yang mau kita lakukan juga tahun 2025 ini, begitu. Karena sesungguhnya kalau kita sedikit review lagi tadi terkait kitab Ulangan 24 sampai 26 ini, orang hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan di sini jika dan hanya jika dia tidak egois. Kalau kalau dia tidak egois, maka dia pasti bisa melakukan apa yang diperintahkan di sini, gitu. Tapi ketika kita egois, begitu ya, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, memikirkan kenyamanan kita sendiri, begitu. Ini pasti susah sekali untuk melakukan apa yang barusan kita bahas malam hari ini. Nah, mungkin kita bisa sedikit berefleksi, gitu ya. Silakan teman-teman, bagi ada yang mau sharing, saksian atau bertanya, boleh, monggo silakan. Oke, sudah. Sepertinya tidak ada sharing tambahan lagi. Nah, kita mau tutup ya just malam hari ini. Nah, ini silakan untuk mengontak kami, gitu ya. Ada rekaman di YouTube, ada Instagram, dan juga ada TikTok. Terus pengumuman PD nanti baru kita mulai itu di tanggal 21, gitu ya. Jadi tanggal 21 kita baru mulai PD. Eh, Nanti akan ada pengumumannya ya, baru mulai tanggal 21. Karena tanggal 14 itu ada eh, misa awal tahun ya, diadakan oleh BPK. Jadi kita baru mulai PD tanggal 21. Nah, untuk jazz selanjutnya kita akan lanjutkan itu tanggal 23 Januari. Nah, kita akan bahas pasal 27, 28, 29 kita tentang berkat kutuk, pembaruan perjanjian dengan Allah. Ini mungkin mayoritas banyak mengulang dari kitab-kitab sebelumnya. Oke, mari kita tutup jazz malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin. Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa. Bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal.
hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahim. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.